Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum algoritma dan pemrograman dengan saya Elva Rizkina Krinisa dengan NIM 400403256500031 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Hari ini kita masuk ke materi yang sangat penting dan mungkin kekinian di dunia software engineering, yaitu create aplikasi with CMake and AI. Mungkin selama ini kita coding C++ cuma compile pakai tombol run biasa, tapi hari ini kita akan level up, dimana kita akan belajar cara bikin aplikasi yang lebih profesional, terstruktur, dan bahkan kita akan minta bantuan AI untuk bikin aplikasi GUI seperti kalkulator misalnya. Oke, jadi agenda kita hari ini simple tapi padat, mana kita akan kenalan terlebih dahulu apa itu CMake. Kemudian yang kedua kita instalasi kebutuhan sistemnya. Yang ketiga kita praktek langsung bikin proyek C++ pakai CMake. Dan yang terakhir kita bikin aplikasi kalkulator GUI pakai bantuan AI. Di sini pada kita menggunakan percobaan membuat aplikasi dengan CMake Quick Start dan uji coba, dan membuat aplikasi bebas yang menggunakan AI dan CMake dan uji cobanya. Oke, baik. Jadi apa sih itu CMake? Banyak yang mungkin salah kaprah karena dikira CMake itu compiler. Padahal bukan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Elva Rizkina Krinisa. Oke, jadi apa itu CMake? CMake banyak yang salah kaprah dikira CMake itu compiler, tapi bukan, karena CMake itu adalah build system generator, dimana dia bukan tukang bangunan yang rumahnya tukang yang bangun rumahnya, tapi dia adalah manajernya. Nah, di sini terdapat pengertiannya, yaitu CMake adalah build system generator, di mana alat yang membuat berkas build seperti Makefile, kemudian Project Visual Studio Code, kemudian Ninja dan sebagainya dari konfigurasi yang ditulis dalam file bernama cmakelist.txt. CMake bukan compiler, tetapi membantu compiler bekerja dengan sistem yang seragam dan portable. Nah, di sini terdapat analoginya, yaitu CMake itu adalah arsiteknya. Dia yang bikin rancangan denahnya, seperti file cmakelist.txt. Kemudian compiler itu adalah tukang bangunannya. Dia yang nyusun batu bata jadi tembok. Kemudian terdapat Make atau Ninja, yang itu sebagai pelaksana kerja atau mandor. Dia yang ngatur urutan kerja si tukang. Jadi kita cukupkan saja tentang arsitek atau CMake ini. Nanti CMake yang ngurus sisanya mau dibangun di Windows, Linux, atau Mac. Kemudian mengapa menggunakan CMake? Kenapa sih kita harus repot-repot pakai CMake? Kenapa nggak langsung compile aja? Jadi di sini terdapat beberapa manfaat ya teman-teman. Yang pertama,
portabilitas lintas platform. 1. Maclist.txt dapat digunakan di Windows, Linux, dan Mac OS. Jadi codingan kalian bisa jalan di beberapa seperti Windows, Linux, dan Mac OS tanpa diubah codingannya. Cukup satu file saja, yaitu si maclist.txt. Yang kedua, terdapat manajemen project modern, yang dimana manajemen project modern ini mengelola banyak file sumber, library eksternal, dan konfigurasi compiler. Jadi kalau nanti file codingan kalian ada puluhan atau pakai library luar atau eksternal, ngatur manual itu akan susah. Jadi si Mac bikin ini jadi otomatis. Yang ketiga yaitu integrasi IDE yang didukung Visual Studio Code selain VS Code, Qt Creator, dan lain sebagainya. Jadi si Mac ini adalah standar industrinya. Kemudian yang keempat, manfaatnya adalah menyederhanakan build, dimana ini bisa menghindari penulisan makefile manual yang mudah salah dan sulit dipelihara, dikontrol. Oke. Sekarang mari kita siapkan tools kita, yaitu pertama pastikan kalian sudah download si Mac dari situs resminya, yaitu simac.https://simac.org. Kalau di Windows, kalian bisa download yang versi installer, yaitu .msi. Kemudian kita masuk ke install compiler di MSIS 2. Nah, di sini karena kita di Windows tapi mau rasa Linux yang powerful, kita pakai MSIS 2. Di terminal MSIS 2 kita perlu install tools C-nya. Perintahnya ada di slide, yaitu pakai pacman spasi strip S besar spasi strip needed spasi bash strip default spasi mingw strip w 64 strip ucrt strip x86 underscore 64 strip tools chain. Jadi jangan lupa install si Mac di dalam MSIS 2 nya juga dengan cara ketik dan perintahkan pakai pacman strip s spasi strip needed spasi mingw strip w64 strip ucrt strip x86 underscore 64 strip simac. Selanjutnya kita bisa buka Visual Studio Code kalian dan cari di menu extension. Di kotak-kotak ini terdapat kotak-kotak di kiri. Nah, di sini ketik si Mac Tools dari Microsoft lalu install. Ini wajib supaya VS Code kita jadi pintar dan kenal sama si Mac-nya. Oke, sekarang buka untuk kalian, kita praktek bareng. Di VS Code tekan tombol Ctrl plus Shift plus P untuk membuka command palette. Kemudian ketik CMake Quick Start lalu tekan enter. Nah, ikuti langkah-langkah di layar. Kasih nama project, ketik bebas, misal coba CMake. Kemudian enter.
untuk membuat project baru. Kemudian pilih bahasa C++ dan create C++ project. Kita pilih yang create C++ project, kemudian pilih executable atau create an executable karena kita mau bikin aplikasi .exe. Setelah itu nanti dia akan minta kit atau compiler. Karena kita tadi sudah install MSJS2 atau Mingwe, pilih yang ada tulisan GCC Mingwe 32 atau UCRT 64. Pastikan pilih yang arsitekturnya sesuai, yaitu x86_64. Kalau muncul pilihan preset, tekan enter saja. Kemudian klik lihat bagian bawah VS Code. Di status bar ada tombol build atau gambar gerigi dan tombol play segitiga. Kita klik build dulu dan perhatikan terminal di bawah. CMake akan bekerja menyusun file kalian. Kalau tertulis build finish with exit kode 0 berarti sukses. Sekarang klik tombol play, kemudian muncul hello from coba di terminal. Oke. Apabila kalian penasaran file aslinya di mana, coba buka folder project kalian di file Explorer, kemudian masuk ke folder build. Di situ ada file coba.exe, kalian bisa klik 2 kali atau panggil lewat command prompt atau CMD, kemudian programnya akan jalan. Keren kan? Kalian baru saja bikin software beneran. Oke. Mencetak Hello World itu gampang. Sekarang tantangannya bikin kalkulator lengkap yang tampilannya grafis atau GUI. Tapi kita minta tolong AI. Jadi silahkan buka fitur chat AI di kursor kalian atau ChatGPT maupun Copilot. Kuncinya ada di cara kita prompting. Coba ketik perintah seperti di slide ini, buatkan program kalkulator fitur lengkap plus GUI dengan CPP CMake Tails build dan run. Ketika klik Excel langsung terbuka GUI-nya tanpa keluar terminal. Sekalian debug sambil saya coba aplikasinya. Nah, kenapa harus spesifik? Kita minta GUI bukan teks terminal, karena kita minta GUI dan bukan teks terminal. Yang kedua, kita minta CMake kita minta CMake supaya strukturnya itu rapi. Kemudian yang ketiga, kita minta tanpa konsol supaya kayak aplikasi Windows yang beneran. Oke. Nah, sebagai catatan, apabila kalian masih error dalam program ini, prompt lagi dan perbaiki, kemudian debug dan coba sampai berhasil. Oke. Prosesnya itu biarkan AI menulis kodenya. Biasanya AI akan mengubah file main.cpp pakai library Windows API dan update cmakelist.txt untuk nambahin settingan GUI-nya. Kalau pas di build error, jangan panik. Coba copy pesan errornya dan paste lagi ke AI. Ini errornya tolong diperbaiki, ulangi sampai sukses. Nah, jika
berhasil, saat kalian klik di file .exe-nya akan muncul jendela kalkulator yang bisa diklik-klik tombolnya persis seperti gambar yang ada pada di slide. Oke. Oke, di sini kita pilih Windows X64 installer. Kemudian kita install tools chain-nya menggunakan MSCS2. Di sini saya sudah menginstal bagian tools chain-nya. Kemudian selanjutnya kita install CMake-nya. Oke, mari kita ketikkan pacman spasi strip s strip needed min w score w64 strip u rt strip x86 underscore 64 CMake. Oke. Ini. Oke, kita enter. Dan proses with installation kita ketik ya, kita tunggu.
Oke, setelah selesai kita bisa membuka VS Code kita. Nah, di sini saya sudah membuat folder bernama CMake. Kemudian pastikan kalian sudah add extension CMake Tools. Di sini saya sudah menginstalnya. Oke, langsung kalian lihat saja prosesnya. Oke, di sini sudah terdapat dua file, yaitu cmakelist.txt dan main.cpp. Oke, baik, karena di sini sudah selesai, langsung saja kita masukkan prompt kita ke dalam AI-nya. Oke. Di sini saya membuat prompt, buatkan program kalkulator fitur lengkap plus GUI dengan CPP, CMake, test build, dan run. Kemudian ketika klik Excel langsung terbuka GUI-nya tanpa keluar terminal. Dan jangan gunakan library eksternal, gunakanlah library internal. Susun filenya dengan rapi dan tambahkan file berisi cara program bekerja. Oke, saya kirimkan promptnya. Kita tunggu. Oke, jadi ini hasil kalkulatornya. Ini sudah selesai. Sekarang kita coba terlebih dahulu. 25, kita masukkan angkanya. Oke, kalkulator sudah berfungsi. Dan apabila kalian saya sudah berhasil membuat kalkulator dengan bantuan AI dari CMake dan AI. Nah, di sini sudah seperti ini tampilan dari kalkulatornya. Dan kalian, apabila kalian ingin membukanya langsung lewat file, kita bisa membuka di kita tadi menyimpannya di CMake dan bagian ini build. Oke, ini tampilan kalkulator yang sudah berhasil saya buat menggunakan AI dan CMake dan AI. Jadi segitu saja video pada hari ini, dan kalkulator sudah berfungsi dengan baik sesuai. Apabila kalian ingin menyesuaikannya kembali, kalian bisa sesuaikan lewat promptnya. Jadi kalian bisa perbaiki lewat promptnya saja. Oke, sekian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.